Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes, suara saya jelas? Eh, baik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Insyaallah ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di sorof ya, dasar-dasar ilmu sorof. Jadi istilah yang penting ya tentang wazan ya dan mauzun saya tampilkan. Nah ini dia. Jadi wazan ya. Wazan itu eh, pola kalimat kalau dalam bahasa kita. Secara bahasa wazan itu timbangan, tapi yang dimaksud itu adalah pola kalimat yang dibuat oleh para ulama untuk menakar, untuk menimbang kata-kata yang sejenis. Nah, kalau huruf aslinya tiga, wazan itu dirumuskan dengan tiga huruf fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Ya, jadi ambil dari kata fi'lun pekerjaan gitu atau perbuatan. Nah, huruf-hurufnya diambil dari situ. Bisa aja kita mengatakan kita bikin rumus sendiri wazan itu kita bikinlah alif ba ta gitu, kita bikin atau jim ha ho apa gitu untuk menyimbolkan sebagai pola. Bisa aja, tapi kita mengambil yang sudah disepakati oleh para ulama ahli bahasa. Jadi mereka bersepakat untuk huruf asli tiga dirumuskan dengan tiga huruf fa, ain, lam. Contoh kolamun wazannya fa'alun. Nah, kok ini wazan, pola. Kolamun itu mauzun. Mauzun itu kata yang ditimbangnya, yang disamakan dengan wazan. Kolamun fa'alun. Kolamun pulpen. Komarun misalnya bulan. Sama fa'alun. Komarun. Gitu. Batnun berarti fa'alun wazannya. Gitu. Durjun, batnun perut. Durjun laci. Wazannya berarti fu'lun. Nah, gitu. Fu'lun. Paha bahasa Arabnya fakhidun, paha. Fakhidun. Berarti wazannya apa tuh? Fakhidun. Hmm. Fa'ilun gitu. Fakhidun, fa'ilun gitu. Misalnya misalnya durorun, duror. Fu'ulun. Durorun berarti fu'al, Fu'ulun. nah, fu'alun, Kok fu'alun kan ya durorun. Ya fu'al. Ustaz. Terus kutubun. Wazan apa berarti? Fu'ulun. Fu'ulun. Gitu. Jadi eh wazan itu seperti itu. Jadi
Fa ain lam menyimbolkan bahwa kata yang sebenarnya mauzunnya itu hurufnya huruf asli semua. Qalamun, fa'alun, batnun, fa'alun, durjun, fu'lun, dan lain-lain. Jadi contoh untuk isim ya wazannya. Kalau huruf asli tiga wazannya fa'ala. Jadi Contoh. wazannya bisa banyak ya Ustadz ya. Kalau apa tergantung dari ininya ya Ustadz ya. Dari yang ditimbangnya ya Ustadz ya. Betul. Bisa Hmm. banyak gitu. Ya Ustadz. Mm. Nah, contoh fiil misalnya jalasa berarti wazannya fa'ala. Ya, contoh alima berarti fa'ila. Hasuna berarti fa'ula. Itu wazannya gitu. Ini kalau huruf asli tiga. Kalau huruf asli empat disimbolkan dengan fa, ain, lam, lam. Fa, ain, lam, lam. Gitu. Contoh apa? Contoh dirhamun berarti fi'lalun. Qimaturun fi'alun wazannya itu. Qimaturun itu eh, tas kulit ya yang eh, kecil yang untuk wadah kitab atau wadah mushaf gitu. Itu berarti dirhamun huruf asli semua. Fi'lalun dirhamun. Qimaturun fi'alun wazannya itu. Kalau itu untuk isim. Kalau fi'il contohnya dahroja berarti fa'lala. Basmala juga sama fa'lala. Apalagi yang wazannya fa'lala contohnya. Fi'il. Was-wasa. Waswasa. Nah, waswasa. Membisikkan. Waswasa. Fa'lala. Gitu. Nah itu. Kalau Ah. ada itu apa Ustadz? Ada. Ab'ada. Nah Ya, itu huruf ada huruf ziyadahnya. Ada huruf ada. tambahannya. Ini huruf Ya asli Ustadz. semua. Nah, kalau huruf asli 5, maka polanya itu disimbolkan dengan fa, ain, lam, lam, lam. Seperti safar jalun berarti faal lalun. Safar jalun. Faal lalun. Itu wazannya atau polanya itu. Jahmarishun fa'lalilun. Fa, jahmarish fa'lalil. Gitu itu contohnya. Jarang ya Ustadz ya. Yang banyak sampai 5 itu banyak banyak apa sedikit Ustadz? Jarang yang 5 itu jarang. Jarang ya. Hmm, gitu. Hmm. Contoh lagi, kalau ini nih. Kalau ini as jadun berarti wazannya apa? 4 huruf. Pak Lalun, Lun. Fa lalun. Pak Lalun. As jadun. Fa lalun. As jad itu emas. Gitu. Oh, nama lain emas ya Ustadz. Yang lain emas. Berarti sinonim Sinonim dari emas. ya Ustadz. Nah, gitu. Jadi safar jalun fa'al lalun jam jahmarishun fa'lalilun gitu. Kalau fiil nggak ada. Nggak ada yang huruf aslinya 5. Fiil itu 3 atau 4. Kalau isim sampai 5. Nah, ini namanya wazan ya. Wazan itu pola kata yang dibuat oleh para ulama. Ya, kalau huruf asli itu disimbolkan dengan fa, ain, lam. Kalau 4 berarti fa, ain, lam, lam. Kalau 5 fa, ain, lam, lam, lam. Gitu. Sedangkan huruf ziyadah
atau tambahan itu dikumpulkan dalam ungkapan Sa'altumuniha ya. sa'altumuniha. Ungkapannya itu. Tumuni. Nah, kalau di wazan ada salah satu dari huruf ini, berarti ini huruf ziyadah. Gitu. Jadi di wazan ada salah satu dari huruf ini, berarti ziyadah. Contoh misalnya kita ambil beberapa contoh. Tadi yang apa tadi Ustaz yang ada itu ya? Ada itu. Contohnya misalnya wazan af'ala. Ya, af'ala. Nah, jadi si wazannya misalnya af'ala. Nah, berarti ada ziyadah di sini hamzah. Nah, ciri khas huruf ziyadah atau huruf tambahan yang bukan asli itu di wazan ada, di mauzunnya juga ada. Misalnya ab'ada menjauh. Nah, hamzahnya ada di mauzun, di wazannya juga ada. Gitu. Berarti itu ziyadah. Gitu. Dan ziyadah ini bisa ada bisa tidak, namanya ziyadah. Kalau huruf asli itu ketika kita mentasrif, merubah-rubah satu kata dari satu huruf ke huruf lain, itu huruf asli akan dibawa terus. Tapi kalau huruf ziyadah, nah dia bisa ada bisa tidak sesuai kondisi. Misalnya saya ambil satu contoh, wazannya misalnya fa'ala. Itu huruf asli semua. Misalnya jalasa. Nah, ini huruf asli semua. Nah, ketika wazannya misalnya fa'ilun, maka jalasannya menjadi apa? Jalisun. Jalisun. Berarti ada tambahan alif di situ. Nah, ini huruf ziyadah. Kalau huruf asli dibawa terus. Ke sini dibawa terus. Jalisun. Jim, lam, sin komponen aslinya itu ciri khas huruf asli itu gitu. Ketika dirubah-rubah dari satu kata yang awal, fi'il madi misalnya, dirubah-rubah, itu huruf aslinya ke bawah terus. Gitu. Misalnya in fa'ala. Berarti wazannya dari jalas itu jadi apa? Ij, ij In apa? Jalasa. jalasa. Gitu. Ada ziyadah tuh, ada tambahan hamzah dan nun. Nah, ciri khas huruf ziyadah di wazannya dan di mauzunnya ditulis sama hurufnya. Artinya apa tuh Ustaz? Jalasa. Ini aja sampel aja. Kita Oh, ngambil dari wazan fi'il, misalnya dari jalasa, masukkan ke wazan infa'al. Kita ambil lagi misalnya dari jalasa ini pindahkan ke wazan if ta'ala. Jadi apa? if jalasa. Kan? In jalas. Injalasa. Ijetalasa. Talasa. Iya, Ije ta'ala. ij Ije ta'ala. Ijtalasa. Talasa. Ingat jalasa. pastinya jim lam sin. Ije ta'alasa. Berarti fa itu jimnya, ain itu lamnya, ini huruf asli. Lam itu sinnya. Berarti huruf ziyadahnya apa? Alif sama Alif. ta. Alif dan ta. Alif sama ta. Nah, ini contoh huruf-huruf ziyadah. Ciri khas huruf ziyadah, dia datang dan pergi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ciri khas huruf asli selalu terbawa. Selalu ada huruf aslinya. Jim, lam, sin itu nggak akan hilang. Ini namanya huruf asli. Nah, kalau huruf ziyadah,
Ciri khasnya di wazan dan di mauzun ditulis. Alif di wazan, alif di mauzun. Alif nun, alif nun. Alif ta, alif ta gitu. Saya difahami, akhwat. Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Misalnya istaf'ala. Berarti apa wazannya? Mauzunnya. Ijtala Istajlasa. Istajlasa. Lasa. Coba It's dilihat di sini Istajlasa. fa'ain lamnya itu kan jim lam sin. Iya. Fa'ain. Berarti di sini Istajlasa. fa'ain lamnya jim lam dan sin. Berarti Istajlasa. Taj- lasa. Lasa. Itu istajlasa. Seperti itu. Itu huruf-huruf ziyadah. Gitu. Kalau tafa'ala jadi apa? Tajalasa. Istajlasa. Tajalasa. Komponen aslinya jim lam sin itu enggak hilang. Itu huruf asli itu. Jadi tambahannya ada alif, ada ta. Nah, setiap ada huruf ziyadah itu ada pengaruh ke makna. Jadi tidak sembarang ditambahkan huruf ziyadah, tapi ada pengaruh ke makna gitu. Itu akan kita pelajari di depan. Ini sebagai sampel aja. Bisa dipahami huruf asli dan huruf ziyadah. Insyaallah bisa Ustaz. Nah, itu. Nah, huruf ziyadah dikumpulkan dalam salah satu dari huruf-huruf sa'al tumuniha. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Gitu. Selesai Jadi masalah. Ustadz, jadi kalau huruf ziyadahnya dihilangkan itu tidak dia tetap mempunyai arti ya Ustadz ya. Kecuali kalau memang itu dia huruf asli, terus kita hilangkan salah satu, nah itu baru tidak ada artinya Ustadz ya. Jadi Gitu. kalau huruf asli dihilangkan salah satu, berarti tidak bisa. Karena huruf asli itu tidak boleh hilang. Gitu. Ya. Tapi kalau Kalau huruf huruf ziyadah ziyadah, dihilangkan, dia masih ada artinya ya Ustadz ya. ya bisa ada, bisa tidak sesuai kebutuhan huruf ziyadah itu. Gitu. Ya baik Ustadz. Berarti itu selesai ya. Jadi kita harus paham masalah wazan. Jadi wazan itu pola kata. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa objek kajian dari ilmu sorof itu isi dan fiil, yang dua-duanya mungkin untuk dirubah-rubah. Kalau yang nggak bisa dirubah berarti nggak bisa jadi objek kajian sorof. Dan juga kita mengetahui bahwa wazan itu pola yang dirumuskan oleh para ulama untuk mengetahui fiil tertentu atau isim tertentu. Nah, sekarang kita akan mulai membahas dari fiil dulu. Fiil akan diuraikan, nanti kita akan membahas isimnya. Fiil, kalimah yang memiliki makna dan disertai waktu. Ada sudah, ada sedang, ada akan. Itu fiil. Nah, gitu. Jadi bagi tiga, ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Fiil madi contohnya doroba, fiil mudhari contohnya yadribu, fiil amr contohnya idrib. Nah, fiil ini dilihat dari jumlah hurufnya, dia terbagi jadi dua. Ada thulathiyun, huruf aslinya 3. Ada rubaiyun, huruf aslinya 4. Thulathiyun, huruf asli 3. Rubaiyun, huruf asli 4. Thulathiyun, ada mujarrodun, 3 mujarrod saja. 3 yang tidak ada tambahan. Jadi kalau sulasi mujarrod itu 3 saja hurufnya. Tidak ada huruf tambahan, huruf asli semua. Kalau sulasi mazid 3 huruf asli dan ada huruf ziyadah, huruf tambahan. Ada huruf tambahannya 1 berarti nanti jadi 4.
3 asli 1 ziyadah. Ada huruf tambahannya 2, berarti nanti jadi 5. 3 asli 2 huruf ziyadah. Ada tambahannya 3, berarti jadi 6. 3 asli 3 ziyadah. Setiap penambahan huruf sekali lagi menunjukkan perubahan pada makna. Ghaliban. Secara umum seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, ada rubai. Kalau rubai, kalau rubai huruf asli 4. Ada rubai mujarrad 4 saja. Mujarrad itu fakat 4 saja. Kosong, tidak ada tambahan 4. Ada mazid, ada tambahannya, berarti tambahan 1 huruf berarti nanti jadi 5, 4 ziyadah, 4 asli 1 ziyadah. Ada yang 2 huruf berarti 4 asli 2 ziyadah. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya fiil itu berapa huruf? 3. 3. 6. 3. 3. Sekurang-kurangnya. Maksimal. Maksimal 6. Nah, jadi tidak akan ada fiil kurang dari 3 huruf. Nggak akan ada. Kalau ada berarti ada huruf asli yang dibuang karena sebab tertentu. Gitu. Dan tidak ada fiil yang lebih dari 6 huruf. Gitu. Mafhum, ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Kita bisa memulai dari thulathi mujarrad. 3 huruf asli dan tidak ada tambahan. Mulai dari sini. Apa saja? Nah, polanya atau wazannya. Di sini ada wazan fi'il thulathi mujarrad. Thulathiyun mujarradun. Kita tampilkan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ada 6 bab. 6 pola. Bab 1 fa'ala yaf'ulu uf'ul. Polanya. Yang masuk kategori ini contohnya nasara telah menolong. Yansuru sedang atau akan menolong. Unsur tolonglah. Contoh kedua, rosama telah menggambar. Berarti mudhari'nya apa? Yansuru. Yarsumu. Yarsumu. Sedang atau akan menggambar. Gambarlah berarti Ursum. Ursum. usum, gambarlah. Tuh. Jadi fungsi wazan ini mengklasifikasikan kata-kata dengan pola yang sama. Nasoro yansuru unsur. Rosama yarsumu ursum. Ada berapa ratus, ada berapa ribu gitu kata yang modelnya sama. Diklasifikasikan dengan adanya wazan ini. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang ke ikhwan akhwat, tolong masukkan kata fi'il madhi mudhari amr dengan wazan fa'ala yaf'ulu uf'ul. Nah, tinggal cari di kamus. Oh, di satu pola. Masukkan, masukkan, masukkan gitu. Nah, nasara yansuru unsur. Rosama yarsumu ursum. Mengikat. Wan. Robito. Pak. Robato. Robata fi'il mahdi. Mudhari Yarba. Yarba. Itu. Yarbutu. yarbutu Yarbutu. fi'il amr Urbut. rebut. Ikat. Ikat. Yarbutu. Gitu. Apalagi misalnya. Contoh lagi. Masih banyak lagi. Kita bisa tambah misalnya contoh-contoh di sini.
Membunuh qatala. Motornya berarti Yaqtulu. Betul. Tul. fil amarnya Betul. tul. Ada dalam hadis barang siapa yang membantu seseorang dalam berbuat kezaliman walaupun dengan satu huruf atau sepenggal kata maka dia termasuk bagian dari pelaku itu. Misalnya dalam hadis dia mengatakan belum sampai tul baru nah, terus sudah dibunuh orangnya. Nah, dia berserikat dalam pembunuhan. Umpamanya begitu. Sakana berarti Yaskunu. Uskunu. Uskun. Uskun. yaskunu. Fil amarnya apa? Uskun. 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 Qala ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Gitu. Mafhum ikhwan akhwat? Insyaallah, Ustaz. Oh, Ustaz. Apalagi misalnya banyak yang masuk bab ini banyak sekali. Taroka meninggalkan. Mudhari'nya apa? Yar. Yarkutu. Yar. Yatruku. Ya, Yar. yatruku bukan yarkut. Yarkutu. Kebalik. Yatruku. Yar. Masih. Yarkutu. Yatruku. Fil amar apa? Utruk. 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 Yatruku. Nah, Yatruk. Kalau dia fiilnya baru-baru tuh rada ini kagok. Kalau yang udah biasa itu udah hafal. hmm. Ya, memang banyak sekali kosakata bahasa Arab itu. Jadi Iya. sangat kaya sekali. Coba taroka kalau ditebalkan huruf-hurufnya taknya jadi to, kafnya jadi kof, toroko sudah beda arti lagi. Kalau Iya. taroka meninggalkan, kalau toroko mengetuk. Oh, mengetuk. Jadi motor ini apa? Yatruku. Ruku. Ya, Itunya Yakutu. ya, ya, turuk. Yatruk. Yatruk. Utruk. Namanya uturuk. Utruk. Kokolah. Jadi dalam bahasa Arab tebal tipis itu sangat pengaruh. Yatruku, yatruku. Yatruku. Tak, to. Itu artinya beda. Yatruk. Alas, itu bab 1 ya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul polanya itu, modelnya itu. Sulasi mujarad bab kedua. Fa'ala yaf'ilu if'il. Ya, contohnya, doroba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, idrib pukul. Sekarang hadama. Yahdimu. Nah, mudhari'nya apa? Yahdimu. Sedang atau akan merobohkan. Fi'il amarnya Ihdim. robohkanlah. Baru lagi nih. Nah, gitu. Meloncat qafaza fi'il madinya. Berarti mudhari'nya apa? Yakfizu. Yaqfizu. Ikfiz. Yakfiz. Yaqfizu berarti sedang atau akan meloncat. Fi'il amarnya apa? Ikfiz. Yaqfiz. Nah, Yakfiz. loncatlah. Ustadz, kalau Al-Quran kan memang kita pakai tajwid ya, pakai qalqalah. Tapi kalau baca selain itu katanya boleh tanpa tajwid. Bacanya tetap pakai iqo. Gitu Ya, Ustadz. jadi tetap pakai tapi tidak seketat Iya, di tidak seketat Al-Quran ya. Ya kita bilang iqfiz, iq, iq. Nah, nggak apa-apa, terlalu kental. Kalau Quran harus iqfiz harus gitu. Kalau bukan Quran iqfiz, nggak begitu ketat gitu. Tidak apa-apa. Jadi ada 4 hal dalam
dalam Al-Quran yang tidak ada dalam bahasa Arab biasa. Apa aja? Yang pertama, Apa Ustaz? Apa Ustaz? Tajwid. Tadi saya, Ustaz tanya apa? saya bikin tabel bentar ya. Nanti saya tulis. Saya tulis nih. 4 hal dalam Al-Quran. Pertama, hukum tambahan hukum nun mati. Nun mati, mim mati. Itu nggak ada. Ikhfa, idgham, iqlab itu dibaca 2 harkat gitu. Di dalam bahasa Arab tuh enggak. Nah, misalnya dalam Al-Quran dikatakan anta. Ikhfa 2 harkat. Kalau dalam bahasa Arab biasa kita katakan anta. Min aina anta qadim. Dari mana kamu datang? Nah, itu. Itu seperti itu. Jadi tidak begitu ketat hukum nun mati atau mim mati dalam bahasa Arab biasa. Itu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua yang tidak ada dalam eh, bahasa Arab itu adalah saktah. Saktah itu nggak ada. Dalam Quran ada. Dalam bahasa Arab biasa nggak ada. Misalnya kalabal rona ala qulubihim misalnya gitu kan. Dalam bahasa Arab itu nggak ada. Yang gorip-gorip itu ya Ustaz? Saktah itu apa artinya saktah? Berhenti sejenak. Tanpa mengambil nafas. Sejenak tanpa mengenal nafas itu nggak ada dalam bahasa Arab. Ya, kita nggak akan bilang min aina anta dari mana kamu gitu nggak. Min aina anta kamu dari mana gitu. Terus wakaf ibtida itu nggak ada dalam sebagiannya nggak ada dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab kita ngomong kan sambil tarik napas, buang napas, nggak apa-apa kan, nggak mesti satu napas satu kalimat. Nanti kalau berhenti bukan di tempatnya saya harus mundur lagi ngomongnya, nggak gitu kan? Itu nggak ada. Qaf iftida nggak ada. Nun mati, mim mati, sakta, waqaf iftida itu nggak ada. Itu seperti itu. Dan mad nggak ada. 4 harkat, 6 harkat tuh nggak ada. Ja'a kita tidak membaca 4 harkat. Ja'a Zaidun. Aja kali ya Ustaz. Matobi'i bisa ada ya, matobi'i. Mad tabi'i itu bahasa tajwidnya qasr. Jadi kalau mad itu artinya bacaan 4 harkat atau 6 harkat. Atau kita pakai istilah awam aja. Mad munfasil gitu. Mad Ya. wajib, Mutasil. jaiz. Mad arid mungkin ya masuknya ya Ustadz. Yang baru selain mad tabi'i. Mad tamam. Mad arid lah. Mad arid. Mad far'i aja gitu ya. Marfa'i. Mat cabang ya betul Ustaz. Bukan matobi. Matobi mah dipakai kan Ustaz. Kalau mat cabang yang nggak dipakai ya. Ya. Kalau dalam istilah tajwid, kalau di kita mendengar kata mad itu bukan mad tabi'i, tapi itu mad wajib, mad jaiz gitu. Kalau mad tabi'i itu namanya qasr. Jadi selain mat tabi'i mungkin ya Ustaz? Jadi mad, pokoknya wajib, jaiz, lazim yang 4 harkat atau 6 harkat aja gitu. Atau gini lah, mad yang 4 atau 6 harkat itu nggak ada dalam bahasa Arab biasa. Itu intinya kita. Nah ini 4 hal yang tidak ada dalam bahasa Arab. Seperti itu. Kalau misalnya dalam doa itu kan ada juga yang dari Al-Qur'an. Nah, pada saat kita berdoa itu pakai
hukum-hukum ini atau tidak? Nah, pakai bahasa Arab biasa karena apa namanya, kita mengadaptasi doa itu sebagai doa. Kita tidak sedang baca Quran, gitu, Oh iya, gitu. ya, syukran Ustaz. Afwan. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Kalau Quran kan gitu. Itu kan surat Al-Baqarah. Jadi kita kalau doa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi kalau udah kebiasaan gitu gimana, nggak apa-apa? Bagus, bagus, bagus aja gitu. Eh, Nah, cuma saya jarang dengar kan ada orang membaca Rabbana atina Rabbana empat harakat Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jarang sekali gitu. Iya, betul. Tapi Ya boleh. ini memang apa ya? Jadi pertanyaan saya dalam hati selama ini jadi terjawab sudah Ustaz. Syukran Jadi Ustaz. kalau kita meniatkan sebagai doa, boleh membaca tidak begitu ketat ya, eh, apa namanya, hukum tajwidnya gitu. Kalau makhraj sifat sama, bahasa Arab, bahasa Quran sama persis, harus dipakai gitu. Makhraj sifat itu sama. Ya, tapi kalau yang empat ini lebih longgar bahasa Arab itu gitu. Makanya mujizat Al-Quran itu tulisannya, cara bacanya, huruf-hurufnya, lafaznya, semuanya itu dari Rasulullah, diriwayatkan ke kita gitu. Seperti itu, sampai ke cara bacanya. Mafhum? Ada pertanyaan? Ya Nah, gitu. Ustaz, baru tahu Ustaz. Saya kalau habis sholat di masjid itu, kalau dengar imamnya berdoa, sempet ini aku nggak pakai ini gitu. Oh, ternyata boleh ya Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Kalau dia ngambil dari Al-Quran gitu, boleh dibacanya tanpa tajwid ya Ustaz. Tidak seketat ilmu tajwid gitu, tidak apa-apa, boleh. Seperti itu. Ya, baru tahu. Ya gitu. Contoh lagi, madah, fil madi, telah memuji. Madah. Mm-mm. Yamdahu. Jadinya Yamdahu. dah. Yamdahu. Fil amarnya apa? Imdah. 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 Gila. Sanjunglah. Laranglah. Mana Allah SWT Muhammad. Laranglah. Bab 3 ya. Mana'a, melarang. Mudhari'nya Yamna'u. Yamna'u. yan. Nu. Fil amarnya apa? Imna. 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 Nah, itu bab 3. Ja'ala yaj'alu ij'al. Bab 4, fa'ila yaf'alu if'al, alima ya'lamu i'lam. Rohnya amila, telah berbuat. Mudhari'nya Ya'lamu. Ya'lamu. ya'malu. Ya'malu. Malu. Amila ya'malu. Fil amarnya I'mal. Mal. i'mal. 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 I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ada kan keterangan. Beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Ada hikmah yang bagus tuh. Berapa kali kita sebenarnya sholat itu? Nah, sholat itu sebenarnya sekali. Umpama tadi kita sholat asar itu, kalau habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus kita bilang, wah tadi kurang khusyuk, mau ngulang lagi ya? Nggak bisa. Nggak bisa ngulang lagi. Jadi itu cuma sekali, udah gitu terlewat aja. Nanti ketemu asar besok sudah bukan asar yang sekarang, sudah beda lagi. Gitu. Maka di situ emal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Jadi Oh, perlunya sujud sahwi itu untuk ini Ustadz. Kalau misalnya, wah ini kurang gitu. kalau itu untuk ada yang lupa, Hmm. ada yang lupa. Tapi kalau kualitas itu nggak bisa diulang. Saya sudah, misalnya sudah salam,
Terus saya berpikir, wah tadi kok pikiran kemana-mana ya sholat tuh. Ah ngulang lagi ah, nggak bisa. Sudah kelewat kesempatan itu, tidak bisa kembali lagi. Gitu. Kalau kurang diulang nggak bisa, cuman pakai sujud sahwi. Kalau itu kurang dibentuk, kurang bacaannya, kurang gerakannya, sujud sahwi. Terlupa, ini lupa kan? Sujud sahwi. Tapi kalau kurang dari sisi kualitas, sholatnya sudah lengkap. Syaratnya, rukunnya, gerakannya, bacaannya sudah. Tapi kok pikiran kita kemana-mana waktu sholat gitu. Nggak bisa ditambal dengan apapun, sudah kelewat sudah. Itu makanya pas kita mau sholat, kita perlu menghadirkan, oh ini sholat saya ini sekali sebenarnya kesempatannya. Tidak dua kali gitu. Itu kayak gitu. Menyayangi. Rahima. Yarhamu. 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 Irham. 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 Wa'fu anna waghfir lana. Warham. Arham. Irham. Ah, begitu ya. Itu bab 4. Fa'ila yaf'alu if'al. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu uf'ul. Misalnya karuma yakrumu ukrum. Contohnya lagi ba'uda. Mudhari'nya apa? Ya, Ya wudu. budu, Ya'budu. uba, Ya'budu. Ubu'ud. uba, Apa fi'il amarnya? Ub'ud. Ubu'ud. Ub'ud. Qaruba. Mudhari'nya Yakrubu. Yaqrubu. yaqrub. Fi'il amarnya Ukrub. Ukrub. Itu kalau ubaud itu bacanya ubaud apa ubaud? ub'ud boleh. Tidak dikolok-kolahkan pun tidak apa-apa kecuali kita lagi baca Quran. Gitu. Ustaz, kalau jauh itu dia ada ba'uda, ada ba'ida. Atau emang benar ya kayak gitu atau gimana Ustaz ya? Kalau ba'ida itu celaka. Oh gitu. Ba'ida. Ada di hadis itu sama ba'uda tapi sama unsurnya ba'ain dal tapi wazannya ba'ida. Eh, eh, barang siapa barang siapa yang dia itu memasuki Ramadan, kemudian setelah keluar Ramadan tidak diampuni dosanya, abadahullah. Nah, celaka. Celakalah dia gitu kira-kira bahasa kita. Jadi ba'ida itu beda arti dengan ba'uda. Beda harokat, beda arti. Kalau ba'uda jauh, kalau ba'ida celaka. Nah, gitu. Itu unik ya Quran itu bahasa Arab tuh unik sekali. Jadi beda harokat, beda mad, beda huruf, itu beda arti. Afwan Ustadz bertanya, ini kan fiil ya, tapi kok ada jauh dekat tuh kayaknya itu mah apa ya? Artinya Sifat, menjauh mendekat gitu atau gimana? sifat. Jadi jangan disamakan persis dengan bahasa Indonesia. Nanti fiil ada yang secara makna dia itu sifat, tapi dalam bentuk fiil. Berarti ada terkandung waktu di situ. Berarti ba'uda telah jauh gitu. Ya bu'udu sedang atau akan jauh gitu. Jadi tidak bisa persis sama dengan bahasa Indonesia. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab itu ada bentuk fiilnya gitu. Apa bedanya dengan kata sifat yang isim? Kalau fiil itu ada sudah, sedang, akan. Telah jauh, sedang jauh, akan jauh. Gitu kan? Kalau isim, ba'id, jauh. Dia tidak mengandung sudah, sedang, akan. Bisa difahami? Berarti kalau isim itu dia ada iya-nya ya Ustaz ya ba'id. Ba'id, jauh. Hmm, Ba'id. Syukron Ustadz. Kalau dekat, qarib. Kalau isimnya, qarib, dekat. ada ya matinya ya. Kalau fiilnya, bentuk fiilnya, qaruba, yaqrubu, ukrub. Apa bedanya? Sama-sama dekat. Kalau ini mengandung waktu. Telah dekat, qaruba. Yaqrubu sedang atau akan dekat. Ukrub dekatlah gitu. Dan ini qaribun sebagai sifat saja. Qarib, sifat dekat.
Tapi tidak memberi syarat sudah, sedang, atau akan di sini. Saya difahami. Nah, Insya Allah, syukran Ustaz. dikasih catatan oleh ikhwan akhwat, bab 5 ini memang khusus untuk sifat-sifat. Dijadikan fiil gitu, sifat-sifat yang dalam bentuk fiil. Karuma mulia, ba'uda jauh, koruba dekat. Contoh lagi misalnya syajua berani, dibentuk dalam model fiil. Telah berani, jadi ada mengandung makna waktu. Kan fiil itu kan Jadi tadi kalau kata yang memberikan makna plus ada waktunya. Syajua telah berani. Gitu. Yasju. Jabuna telah takut gitu, jabuna. Takutan. Nah, gitu. Saya difahami, kasih catatan bab 5 sulasi mujurud ini khusus untuk sifat. Semua sifat itu bisa jadi fiil, Ustadz, atau tertentu saja. Hampir semuanya bisa dimasukkan. Punya, bukan bisa masuk. Hampir semuanya punya bentuk fiilnya. Oh, punya bentuk Punya fiil. bentuk fiilnya. Jadi ada bentuk sifat yang isim, ada bentuk sifat yang fiil. Bedanya apa? Bedanya kalau fiil tadi ada sudah, ada sedang, ada akan. Ada fiil amarnya itu juga. Fiil madhi Bukan dibuat istilahnya ya, jadi memang ada bentuknya gitu. ada bentuknya. Jadi bukan dibuat, memang sudah jadi. Cuma para Oh, ulama mengklasifikasikan gitu. iya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? ini berarti nggak pakai objek ya Ustadz ya? Atau gimana Ya, Ustadz dia ini? nggak ada objeknya. Ya, berarti tanpa objek ya. Nggak pakai objek. Jadi kayak lazim gitu ya Ustadz ya. Ya, ya, lazim. Kalau dia butuh objek berarti dia di ini kan ya Ustadz ya, di apa nama dipasifkan ya Ustadz ya. Begitu Kalau bukan? objek Iya, bisa pasifkan. bisa ya. Dipasifkan baru dia bisa pakai objek ya Ustadz. Enggak juga. Enggak seperti itu. Jadi Oh, kalau seperti itu. fiil yang tidak butuh objek, tidak butuh objek. Sudah. Walaupun dipasifkan dia nggak ada objeknya. Misalnya Ustadz itu dimuliakan oleh siapa muridnya begitu. Kalau itu bukan karuma. Akroma, memuliakan. Jadi kalau yang pasifnya itu ada objek, ya aktifnya juga ada objek. Akroma memuliakan. Memuliakan. Kalau karuma itu mulia. Zaid mulia. Zaid. Karuma Zaidun. Zaid mulia. Tidak ada objek. Itu. Kalau pengen ada objek, nanti ada pola tersendiri. Akroma memuliakan. Ini aktif, tidak pasif, aktif. Jadi dibentuk pada pola tertentu nanti untuk menjadikan fiil yang tidak perlu objek ini menjadi perlu objek. Bukan dipasifkan tapi gitu. Iya Ustadz. Syukran Ustadz. Nanti di bawah insya Allah ada penjelasan. Bab terakhir. Kalau yang bab 5 itu anu ini ya, itu mengandung kata sifat ya Pak. Selain dari 5 bab yang lain. Nanti Kan ada 6 kan. kasih catatan oleh ikhwan akhwat bab 5 itu fiil-fiil yang memberi makna sifat, yang bermakna sifat. Khusus bab 5. Semua fiil-fiil yang ada di bab 5 fiil yang ada makna sifatnya. Gitu. Sulasi mujarad bab 5 itu seperti itu. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ustaz boleh minta contoh gak untuk yang ini selain tadi ya karuma Zaidun. Contoh yang lain gitu Ustaz biar tergambar. Zaid Yang itu berani. Zaid itu berani. Misalnya syajua. Zaid telah berani. kalau Zaid. yang mudhari Yasju'u sama. Yakrumu Zaidun. Zaid mulia. Gitu. Zaid mulia. Misalnya yakrumu Zaidun. Yab'udu Zaidun. Zaid jauh. Dari apa? Gitu.
Itu seperti itu. Tinggal dikasih fa'il aja. Gitu. Saya difahami. Misalnya Ya. saya mau menjelaskan kisah tentang Zaid di masa lalu. Nah, berarti kan saya pakai fi'il madi. Terus di antaranya ada satu penggalan kisah dia itu ketika itu merasa dia itu jauh dari misalnya jauh dari rumah misalnya gitu. Ba'uda karena saya sedang menceritakan dia di masa lalu saya pakai fi'il madi. Ba'uda Zaidun an baitih. Zaid telah jauh dari rumahnya. Hina dzak ketika itu. Hina dzak ketika itu. Nah, saya pakai fi'il madi karena saya sedang cerita Zaid di masa lalu itu eh, pernah dia itu jauh dari rumahnya pada waktu itu gitu. Contoh gitu. Saya difahami. Nah, Ustaz. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau kita simpulkan ada 6 bab tuh 2 3 4 5 6. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Yaf'ilu yang terakhir. Bab 6. Bab 2 fa'ala Yang yaf'ilu. Itu bab kedua. Pak Bab 3 fa'ala Fa'ala Yaf'al. yaf'alu. yaf. Allah yaf'alu. Bab keempat fa'ila. Fa'ila yaf'ulu. Fa'ila Yaf'al. yaf'alu. 4 Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. bab 5 fa'ula yaf'ulu. Semua beda ya. Madi mudhari'nya enggak ada yang sama. Bab terakhir Fa'ila yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. yaf'ilu. Itu 6 bab sulasi mujarrad. Kalau fi'il amar dibentuk dari fi'il mudhari yang jazm. Fi'il amar dibentuk dari fi'il mudhari yang jazm. Sekarang kita kan sudah belajar ya di jilid 1 kemarin. Misalnya nasoro yansuru yaf'ulu nih bab 1. Kita ambil mauzunnya. Contoh kata yang sebenarnya. Yansuru. Dikasih lam jadi apa? Lam. Lam Lam yang yansur. Lam yansur. Yansur. Jazmkan. Gitu. Lam yansur. Nah, setelah jazmkan, buang huruf mudhorahnya. Tentunya dengan lamnya sekalian. Menjadi apa? Sur. Jadi nggak bisa dibaca tambah jadi Unsur. ansur. unsur. Unsur. Nah, setelah seperti ini, unsur Unsur. tidak mungkin bagi kita mengawali kata dalam bahasa Arab itu dengan sukun. Maka dibantu dengan apa? Jawasal. Alif hamzah. Alif. Hamzah Hamzah. wasol namanya. Ya, unsur. Nah, Hamzah Bukan wasol. alif ya Ustaz. Bilangnya bukan alif ya. Nah, Hamzah gitu. kita mengatakan Hamzah wasol. Wasal. Hamzah wasol itu harus kasroh. Kita harus tahu ya kayak ini kaidahnya Hamzah wasol. Hamzah wasol pada fiil harus kasrah. Kecuali jika huruf ketiga Domah. Dan fathah. maka hamzahnya dhammah. Mengikuti. Itu kaidahnya gitu. Jadi hamzah wasal pada fiil itu harus kasrah.
Kecuali kalau huruf ketiganya dhammah asli, hamzah wasalnya ikut dhammah. Kalau ada domah asli berarti ada domah yang tidak asli. Ada dhammah tidak asli. Jadi kalau dhammahnya bukan asli tetap kasrah. Maksudnya tidak asli gimana? Nah, nanti kita akan belajar. Di Quran misalnya ada kata imshu. Kenapa enggak umshu? Karena aslinya imshi yu. Nah, asli imshu. Kemudian ya ketemu wawu dibuang ya-nya jadi imshu. Nah, kalau wawu itu pantasnya harokatnya apa sebelumnya? Domah. Domah. Nah, maka si kasroh ini dipaksa doma karena ada wawu. Imshu. Berarti doma itu bukan asli. Gitu. Perubahan-perubahan ya Ustaz. Itu nanti akan kita pelajari di sorop lanjutan. Ustaz, apa Gitu. itu karena ada wawunya ya Ustaz? Gimana? Apa karena Ya, ada wawunya jadi didomakan? iya karena ada wawu. Jadi karena bertemu wawu dia harus ikut doma. Aslinya kasroh. Sekarang yaf'ilu. Yaf'ilu, saya ambil contoh yadribu. Kasih lam jadi apa? Lam Lam. Yadrib. Rib. Terus dibuang ya dengan lamnya menjadi idrib. Idrib. adrib. 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 Lalu dibantu dengan hamzah wasol jadi apa? Idrib. Idrib. Adrib. Hamzah wasol harus kasroh tadi kaidahnya. Idrib. Gitu. Saya difahami, akhwat-akhwat. Berarti fa'ala yaf'ulu fil amrnya itu uf'ul. Kalau fa'ala yaf'ilu fil amrnya itu if'il. Kalau fa'ala yaf'alu fil amrnya itu apa? If'al. If'al. Fa'ila yaf'alu juga sama. If'al. If'al. Hmm. Uf'ul. Yaf'ulu uf'ul betul. If'il. If'il. Akhir if'il. Ini harus dihafal nih 6 wazan ini. Nah gitu. Nah, jadilah selesai sulasi mujarad. Fi'il yang huruf aslinya 3 itu ada 6 bab. Ini dia. Hafalkan. Ya, di minggu depan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya menemukan fi'il wazannya fa'ala. Saya misalnya menemukan satu fi'il wazan fa'ala. Misalnya saroko, mencuri. Apakah mudhari'nya yaf'ulu yasruku? Apakah yaf'ilu yasriku? Apakah yaf'alu yasruku? Gimana cara mengetahuinya? Cara Kamus. mengetahuinya adalah Baca Ini di kamus kamus, atau mendengar orang Arab. membuka Iya, Ustaz. kamus atau kita tahu dari orang Arab atau pernah hafal gitu. Jadi bukan kita yang memprediksikan, tapi apa namanya lihat kamus. Jadi kalau buka kamus online, dia ngasih mudhari'nya apa, amrnya apa. Misalnya al-ma'ani. Kalau saya suka al-ma'ani ya. Online tuh al-ma'ani. Saya nulis saroko, nanti dia ngasih. Saroko itu dia ngasih tahu al-fi'il. Tuh, lalu di sini saroko, kemudian yasriqu misalnya. HP Umi mana satunya? Yasriqa. Umpamanya gitu. Bahkan kata yang lainnya pun dari akar kata saroko ini dia sebutkan. Ini jangan taruh bawah bantalnya, tapi ada semut nanti disemutin bantalnya. Mafhum ya kawan akhwat? Insya Allah Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ini sampai sini pelajaran kita di sore hari ini insya Allah. Ustaz, kalau bab 5 itu juga bisa menyatakan kayak jumlah gitu Ustaz, bisa nggak?
selain sifat. Dia sifat aja. Sifat. Jauh, ba'uda, dekat, qaruba, panjang, tola, pendek, qasura. Gitu. Terus apalagi tadi syajua, berani, jabuna, takut, hasuna, baik, qabuha, jelek. Model-model seperti itu. Nah gitu. Itu ciri khas bab 5. Kasih catatan oleh ikhwan akhwat, bab 5 itu fi'il untuk sifat. Sedangkan bab 3, ini kasih catatan, ikhwan akhwat. Huruf kedua atau huruf ketiganya harus huruf tenggorokan. Ain atau lam fi'il ini harus huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan apa saja? Hamzah, Ho, hamzah, ain, goin, Hai, he. Boin, Bain, Foin. kha. Hamzah ha tenggorokan bawah, ain ha tenggorokan tengah, ghain kha tenggorokan atas. 6. Harus ain atau lamnya ini, wazan ain atau lamnya ini harus salah satu dari huruf ini. Gitu. Tidak bisa tidak. Itu ciri khas bab 3. Saya difahami, ikhwan akhwat. Bisa Ustaz, insya Allah. Kalau sudah paham, kita ada pertanyaan sebelum ditutup. Cukup? Salah satu ya Ustaz, apa dua-duanya? Salah satu. Salah satu. Jadi nggak Salah ada yang dua-duanya ya? Nggak ada yang dua-duanya ya? Salah satu aja ya? Salah satu aja, dia nggak dua-duanya. Ain Ya. atau lam. Gitu. Contoh misalnya sa'ala, bertanya. Tuh. Berarti di ainnya. Di ainnya, ain fi'ilnya hamzah. Ya. Dan seterusnya. Baik, sampai di sini insya Allah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. wabarakatuh.